Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam adalah sebuah kewajiban. Dimohon untuk menjawab dengan tulus dan bersuara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamun ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji teriring syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat keberkahan, nikmat Islam, hingga sampai detik ini kita masih bisa bernafas dan diberi kesempatan untuk menabung amal menuju akhirat nanti. Anak-anakku yang baik hatinya, izinkan pada kesempatan kali ini Sabdi akan mengulas tentang materi Ramadan yang mungkin kemarin sempat disampaikan oleh Bu Yanti sebagai guru agama kalian. Maka pada hari ini Sabdi akan menambah, mengulas, dan juga akan mengevaluasi. Nanti akan ada pertanyaan tentang materi Ramadan kali ini. Anak-anakku yang baik hatinya, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan suci, bulan yang di dalamnya terdapat keajaiban, keberkahan yang luar biasa. Karena di bulan Ramadan kita berpuasa dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Dan kenapa hukumnya wajib? Karena berpuasa di bulan Ramadan sudah dijelaskan di Al-Quran, kitab suci agama kita, yaitu Al-Quran, pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina, hai orang-orang yang beriman. Di Al-Quran disebutkan bukan ya ayuhan nas, bukan hai manusia, tapi ya ayyuhallazina, hai orang-orang yang beriman. Berarti yang diseru itu, yang diperintahkan itu adalah orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan hai manusia, tetapi orang-orang yang beriman. Jadi yang berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tolong digaris bawahi. Diwajibkan atas kamu berpuasa
Jadi hukumnya wajib, fardu ain, wajib, tidak boleh diwakilkan, wajib fardu ain. Sebagaimana telah diperintahkan oleh orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum kita itu sudah diperintahkan. Mulai dari zaman Nabi Nuh sampai dengan kaum Nabi Muhammad, sampai dengan kita ini diwajibkan berpuasa agar kita bertakwa, agar kamu bertakwa dalam Al-Quran. Apa itu takwa? Ada yang tahu apa pengertian takwa? Takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Tolong digaris bawahi. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itu bertakwa. Makanya kita disuruh berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang tidak berpuasa, artinya dia tidak beriman. Kalau dia berpuasa, dia beriman karena dia mengimani Al-Quran, diperintahkan wajib berpuasa. Jadi bagi yang tidak berpuasa, maka dia dianggap tidak beriman karena nggak berpuasa. Berpuasa itu wajib, mulai kalian balik itu wajib. Sedangkan yang belum balik itu memang tidak wajib, tapi berlatih supaya nanti ketika sudah balik sudah terbiasa berpuasa. Nah, kemarin makna puasa atau arti puasa kemarin dijelaskan oleh Bu Yanti selaku guru agama kalian. Berpuasa itu artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan atau merusak, menghancurkan nilai-nilai puasa. Jadi menahan diri maknanya. Mulai dari kalian azan subuh sampai nanti azan maghrib, kalian harus menahan diri dari segala yang membatalkan, yang merusak, yang mengurangi nilai-nilai kandungan puasa itu sendiri. Apa saja yang harus ditahan? Selain dari makan dan minum. Gak boleh makan, gak boleh minum. Dan juga gak boleh melaksanakan atau melakukan hal-hal yang mengurangi intisari dalam berpuasa. Seperti apa? Seperti kalian marah, emosi yang berlebihan, melakukan hal-hal yang negatif, menghina temannya, bertengkar, menonton yang negatif, itu juga tidak boleh. Ada pertanyaannya di WA Sir, ada yang tanya, Sir, kalau main games boleh nggak, Sir? Ada yang tanya itu, Sir, kalau main games di bulan puasa boleh nggak, Sir? Bermain games di bulan berpuasa, ketika bulan puasa, main gamesnya berlebihan dan lupa diri, itu akan membatalkan puasa. Kecuali main gamesnya sederhana, main gamesnya yang tidak membuat kita berlebihan, yang membuat kita emosi. Ketika kalah main games, bawaannya marah. Seperti bermain Mobile Legends. Siapa yang suka bermain Mobile Legends ini? Nah, jujur bagus. Kalau yang bermain Mobile Legends itu, kalau dia kalah pasti marah nggak? Marah nggak? Marah, kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk menang, tiba-tiba kalah. Marah. Nah, marah itu yang membatalkan
puasa, bukan main gamesnya, tapi membatalkan puasa marah kalian, berlebihan kalian, lupa waktu, itu yang membatalkan puasa. Ada juga yang bertanya, Sir, kalau saya main petak umpet, tiba-tiba ketika main petak umpet berantem, batal nggak puasanya? Bukan tidak boleh main petak umpet, tapi selama main petak umpet kalian berantem, itulah yang membatalkan puasa. Jadi sesuatu yang mengurangi nilai intisari berpuasa mohon dihindari. Menahan diri, pengendalian diri. Hikmahnya adalah pengendalian diri. Hikmah puasa itu membuat kita menjadi orang yang disiplin, bersyukur. Bersyukur kenapa? Bersyukur karena kita masih bisa makan di sahur dan buka di saat azan maghrib. Bahkan banyak para pengemis yang tidak makan selama 2-3 hari. Berarti kita bersyukur. Coba bayangkan, dari azan subuh sampai azan maghrib aja kita begitu sangat kelaparan. Coba bayangkan bagi orang-orang yang kurang beruntung, mereka makan sehari 2 hari gak makan. Berarti hikmah dari puasa adalah harus bersyukur dan mengingat bahwa masih banyak orang yang kurang beruntung dari kita. Itu adalah makna dari puasa. Jadi mohon anak-anak yang baik, kita berpuasa dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang baik hati, di bulan puasa itu segala yang memiliki unsur kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Mungkin di hari biasa nilai pahalanya 10, maka di bulan puasa dilipat ganda, bisa 20, bisa 30, bahkan bisa 100, tergantung dari pahala yang kita lakukan, ikhlas atau tidak, baik atau tidak. Jadi berlomba-lomba untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, anakku yang baik hatinya, di bulan puasa itu kita melakukan semua kebaikan. Mulai dari kita sholat subuh di masjid. Kemudian habis sholat subuh, sholat duha dari jam 8 sampai jam 11. Itu intervalnya, ya. Boleh sholat duha, pahalanya berlipat ganda. Habis sholat duha, sholat apa? Sholat zuhur. Terus perbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu disebut sebagai mutiara Ramadan, karena satu ayat saja kita baca pahalanya luar biasa. Maka berlomba-lombalah kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah mutiara Ramadan. Anak-anakku yang baik hatinya, sebelum saya akan memberikan pertanyaan tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan ini disebut bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka ada namanya Nuzul Quran. Makanya Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran. Maka perbanyaklah baca Al-Quran, karena satu ayat itu pahalanya berlipat ganda. Ayo kita bareng-bareng untuk berpuasa dan juga perbanyak amal soleh. Baik anak-anakku yang baik hatinya, Sedidi akan memberikan pertanyaan
Yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan 10 poin. Nanti poinnya dikumpulkan, Bu Yanti akan menulis siapa yang paling banyak poinnya. Maka nanti di ujung pesantren Ramadan nanti akan ada bonus. Apa bonusnya, Bu Yanti? Bonusnya adalah hadiah. Tapi bukan niatnya dapat hadiah ya, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus saja mendapatkan hadiah. Baik, soal yang pertama akan sedih diberikan kepada anak-anakku yang sedih dibanggakan dan cintai. Baik, soal yang pertama dengan nilai 10 poin. Nanti yang akan menunjuk, kalau ada beberapa orang menunjuk tangan, nanti yang akan menunjuk adalah Bu Yanti atau Pak Edi. Nanti Sedidi yang akan berikan pertanyaan, nanti Bu Yanti atau Pak Edi yang akan menunjuk kalian untuk bisa menjawab dengan benar. Nah, ketika kalian menjawab, biasakan mengucapkan Bismillah, basmalah. Jadi ketika menjawab Bismillahirrahmanirrahim, jawaban saya adalah ini, ya nak ya. Dibiasakan segala sesuatu mengucapkan basmalah. Apa arti Bismillah sayang? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi setiap sebelum melakukan sesuatu, biasakanlah mengucapkan basmalah. Baik, soal yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah, mengapa di bulan puasa atau di bulan Ramadan kita wajib berpuasa? Bisa ulangi soalnya. Mengapa di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Bu Yanti tunjuk siapa yang menjawab. Silakan, siapa yang menjawab tadi, tunjuk tangan. Ya, baru satu orang, yaitu Nuril. Silakan Nuril ke sini. Nuril ke sini. Sebelah sini Nuril. Oke, tuh. Ini namanya Nuril. Nuril akan menjawab, mengapa di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa? Silakan dijawab. Jangan lupa mengucap Bismillah dulu. Berpuasa adalah Mengucap Bismillah dulu. berpuasa adalah hukum yang wajib bagi umat yang beragama Islam, karena umat yang beragama Islam diwajibkan untuk menjalankan bulan suci Ramadan. Itu diturunkan pada bagaimana Nabi Muhammad SAW, lalu diberitahukan kepada umatnya atau beribadah atau berpuasa di bulan suci Ramadan. Tepuk tangan dong buat Nuril. Terima kasih Nuril. Silakan Nuril. Nah, intinya yang Nuril katakan itu, Nuril bilang, kenapa kita diwajibkan berpuasa? Karena kata Nuril tadi bahwa puasa itu sudah difirmankan, ya, melalui Nabi Muhammad. Ada firman Allah melalui Nabi Muhammad, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183. Coba bareng-bareng kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya sayang? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu hukumnya wajib. Ada di firman Allah di Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau kalian beriman kepada kitab suci, maka wajib mempercayai. Dan wajib hukumnya
puasa di bulan Ramadan. Tepuk tangan dong buat murid tadi. 10 poin ya buat murid. Baik, soal yang kedua. Dengarkan baik-baik soal yang kedua. Mengapa di firman Allah itu di ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kenapa dia ya ayyuhallazi, kenapa tidak ya ayyuhan nas? Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Kenapa di dalam surah Al-Baqarah diserukan ya ayyuhallazi, bukannya ya ayuhan nas? Kenapa tidak ya ayuhan nas, hai manusia? Tetapi kenapa ya ayuhallazi, hai orang-orang yang beriman? Mengapa diserukan yang beriman? Kenapa tidak semua manusia? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tadi ihwannya sudah, coba ahwatnya. Coba kepada Kesha, boleh ke depan Kesha. Kesha adalah ahwat di kelas 6A, akan mewakili ahwat untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Coba kesini silakan Kesha Zahrani. Jangan lupa mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak maju. Jawaban saya karena hanya orang beriman yang mengerjakan. Ya. Tepuk tangan buat Kesha. Kesha menjawab bahwa mengapa ya ayuhallazi? Kenapa tidak ya ayuhanas? Jawaban Kesha, karena yang berpuasa itu orang-orang yang beriman katanya. Karena kalau orang yang tidak beriman, dia tidak percaya akan Al-Quran dan dia tidak mau menjalankan perintah Al-Quran. Jadi yang diperintahkan itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita mengaku beriman, maka kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Paham ya sayang ya? Paham. Baik, tepuk tangan buat Kesha tadi, 10 poin. Baik, soal yang ketiga masih nilai 10 poin. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa arti dari puasa? Apa sih puasa itu? Siapa yang bisa menjawab? Apa arti puasa? Tadi kelas 6A sudah diwakilkan ihwannya Nuril. Pertanyaan kedua tadi sudah diwakilkan oleh ahwatnya Kesha kelas 6A. Sekarang Selita kelas 4. Siapa yang mewakilinya untuk menjawab pertanyaan tadi? Kelas 4. Oh ya, boleh sih sayang. Nah, silakan. Boleh, silakan berdua. Tepuk tangan dong buat 2 orang pemberani yang akan menjawab pertanyaan mengenai tentang apa sih puasa itu. Bismillah dulu. Kamu maju sayang sebelah sini. Maju lagi. Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan perkara yang membuatnya rumah. Iya. Satu lagi. Menahan makan dan minum. Iya. Tepuk tangan dong buat kedua-duanya. Luar biasa. Ya tadi salah satu dari temannya mengatakan puasa itu adalah menahan diri dari makan minum dan segala perkara yang membatalkan atau mengurangi pahala itu sendiri, ya puasa itu sendiri, yaitu kayana. Tepuk tangan dong buat kayana, luar biasa. Jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan semua perkara
yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau dari setelah azan subuh sampai dengan azan maghrib. Nah, artinya puasa itu menahan diri, berarti pengendalian diri. Baik, soal selanjutnya, ini anak-anakku luar biasa ya di peserta Ramadan. Ini adalah calon-calon surga. Amin, amin ya robbal alamin. Soal selanjutnya adalah bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran. Mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Siapa yang bisa menjawab? Ya, yang bisa jawab tadi yang sudah jawab boleh jawab lagi. Nanti dapat poin. Bu Yanti sudah mencatat siapa aja yang akan mendapatkan bonus hadiah dari keaktifannya menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang telah kami berikan kepada kalian. Kenapa bulan suci Ramadan itu disebut juga bulan Al-Quran? Ayo, Nuril mau jawab lagi? Irfan? Iya, tepuk tangan buat Irfan. Irfan mau jawab. Coba Irfan, silakan. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Yang disebut Nuzul Quran. tepuk tangan dong buat Irfan. Mengapa bulan suci Ramadan disebut bulan Al-Quran? Karena di bulan Ramadan itulah pertama kali Al-Quran diturunkan. Maka bulan Ramadan juga ada namanya Nuzul Quran. Baik, soal selanjutnya. Tadi Irfan menjawab ya. Soal selanjutnya. Di bulan suci Ramadan kita juga diwajibkan untuk berzakat. Apa nama zakat yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan? Ya, Ramon silakan. Ramon sudah di tangan. Iya, tepuk tangan dong buat Ramon ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Kenapa hanya bulan Ramadan saja? Mengeluarkan. Dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan makanan. Mengeluarkan beras. Tadi jawaban Ramon betul. Zakat apa yang disebut? Zakat apa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah? Nah, pertanyaan serbalik, kenapa disebut zakat fitrah? Kenapa hanya di bulan suci Ramadan diberikan zakat fitrah? Kenapa enggak di bulan lain? Karena Apa jawabannya? Yang tidak menentukan. karena apa? Agak maju. Ya, tepuk tangan dong buat keberanian Ramon ya. Tadi Ramon udah benar ya, yaitu zakat fitrah. Nah, baik. Kenapa zakat fitrah itu hanya dikeluarkan di bulan Ramadan? Fitrah itu artinya apa sayang? Fitrah, fitri, fitrah. Ada namanya Idul Fitri. Berarti kalau fitrah itu apa? Suci. Berarti zakat fitrah itu
dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman, yang berpuasa penuh di bulan Ramadan, lalu dia memberikan zakat untuk mensucikan agar kembali suci, kembali titik nol. Nah, zakat itulah yang menyempurnakan kesucian dari orang-orang yang beriman itu. Paham ya sayang? Ini adalah wawasan keislaman. Wawasan keislaman yang nanti juga kalian harus gunakan dan aplikasikan di kehidupan kalian nanti. Jadi harus tahu ya wawasan keislaman. Baik, soal yang berikutnya. Zakat fitrah diberikan oleh orang-orang yang beriman setelah mereka berpuasa penuh di bulan Ramadan. Apa sih yang diberikannya? Bentuk zakat fitrah itu apa saja yang diberikan di zakat fitrah itu? Siapa yang bisa menjawab? Memang kalau diajarin ini nggak bisa. Yang dikeluarkan itu zakat fitrah apa? Zakat itu sudah diajarkan di kelas berapa? Kelas 6. Nah, kelas 6 harus sudah bisa menjawab. Apa saja yang dikeluarkan di zakat fitrah? Dan apa takarannya? Nah, takarannya berapa? Ayo maju pas tentu tahu. Mana yang perempuan? Yang awalnya sekarang, iwannya sudah sekarang awalnya ada. Roro Mendut ada? Ya, silakan ke depan. Maju. Apa nilai? Silakan. Tepuk tangan dong buat Rara. Iya. Jangan lupa mengucapkan bismillah. Kanan, kamu maju lagi. Maju lagi. Agak tekan ke sini ya. Yang dikeluarkan pada saat zakat fitrah adalah beras sebanyak 10 beras 2,5 kg dan bisa juga berupa uang. Iya. Tepuk tangan dong buat Rara. Jadi beras yang diberikan itu minimal 2,5 kilogram. Kalau mau ngasih uang sesuai dengan harga beras tersebut, boleh lebih tapi nggak boleh kurang. So gimana kalau kurang 1 kilo aja? Kira-kira sah nggak zakat fitrahnya? Nggak sah. Tapi kalau lebih boleh. Tapi kalau kurang nggak boleh ya. Jadi minimal 2,5 kilogram dan atau 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Dan kalau mau uang seharga dari beras itu. Liternya. Berapa 1 liternya? Berapa 1 kilonya di harga sekarang? Bukan di harga beberapa tahun sebelumnya ya. Sesuaikan takarannya update terkini ya. Tepuk tangan tadi buat Rara ya, ini wawasan buat kalian. Oke, soal berikutnya. Memberikan zakat fitrah itu ada batasnya. Sampai kapan sih zakat fitrah itu diberikan? Apakah boleh zakat fitrah itu diberikan setelah Idul Fitri atau 3 hari Lebaran? Atau kapan sih batas paling akhir memberikan zakat fitrah? Siapa yang bisa jawab? Kelas 4? Kelas 4 kenapa menenggari? Kelas 4 biar belum pernah diajarkan mungkin tahu. Iya, kelas 4. Karena belum diajarkan kelas 4 tentang zakat. Iya, berarti kelas 4 kata Bu Yanti memang belum diajarkan, tetapi ini ilmu ya. Ini kan ilmu umum sebetulnya, wajib. Apalagi kalau kita puasa harus tahu ilmunya. Ini salah satu dari keilmuan berpuasa. Karena zakat fitrah itu zakat diberikan oleh orang yang beriman yang berpuasa full selama di bulan Ramadan. Siapa? Alpian, mana namanya Alpian? Tepuk tangan buat Alpian. Silakan Alpian. Silakan.
Udah. Oke, stop. Oke, udah. Tadi puasa katanya apa tadi? Menahan diri, termasuk menahan diri dari emosi, nggak boleh. Ya, mengurangi pahalanya. Itu yang anaknya Bang Adi siapa namanya? Asep sama Dani. Coba Asep atau Dani ke depan, berdua. Tepuk tangan dong buat Asep dan Dani, tepuk tangan. Oke, Asep sama Dani, saya mau tanya, kalau kita memberikan zakat fitrah itu batas terakhirnya kapan? Asep atau Dani? Mungkin menghadap kamera. Asep tahu? Pernah nggak ngeliat ibunya memberikan zakat fitrah? Pernah? Nggak pernah lihat juga. Nah sekarang zakat fitrah itu kapan sih terakhirnya diberikan? Coba dipikir aja sebelum nanti ada jawab benarnya. Kapan? Ya tepuk tangan dong buat Dani sama Asep, walaupun nggak bisa jawab tapi dia berani ke depan. Kita hargai keberanian dari Asep dan Dani. Dari sekian banyak ini ada nggak bisa menjawab? Ayo dapat nilai lagi nanti. Dapat poin, nanti poinnya dikumpulkan, nanti dapat bonus hadiah. Ayo siapa yang bisa jawab? Siapa? Rara, boleh silakan Rara. Ayo Rara. Rara lagi ya, oke. Tepuk tangan dong buat Rara. Ya, silakan Rara. Sini. Biar lihat kamera. Zakat fitrah bisa diberikan terakhir sebelum salat Id atau malam takbiran juga bisa. Tepuk tangan buat Rara. Ya, Rara menjawab zakat fitrah itu diberikan paling akhir, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau udah lebaran ketiga udah nggak sah lagi ya zakat fitrahnya. Kalau bisa sebelum mau Idul Fitri atau malam takbiran itu harus sudah tuntas zakat fitrahnya. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya mohon didengarkan soalnya. 10 hari pertama berpuasa. 10 hari pertama berpuasa itu merupakan hari yang 10 hari pertama ada juga disebut apa, 20 hari pertama juga apa, dan 10 hari terakhir. Silakan. Ini kelas 6, kelas 4 ya, kelas 5 nya besok ya nanti ya. Kelas 5-nya besok. 5-nya besok. Baik. Nah, untuk kalian yang kelas 6 dan kelas 4, ini pertanyaan kalau bisa yang bawa buku dicatat. Jadi nanti pas di rumah dipelajari lagi supaya nanti jadi ilmu. Ya. Kalau nggak dicatat takutnya lupa kemudian mubazir. Karena kalian di sini pesantren Ramadan untuk mendapatkan ilmu. Ada yang bisa menjawab? Ayo, kelas 6. Siapa? Siapa? Silakan ke depan saya. Ya nggak apa-apa, salah, yang penting berani. Ayo saya. Ayo yang penting berani saya jadi.
Ayo, harus berani. Atau Bu Eli boleh tunjuk anaknya kelas 4 yang paling pinter untuk menjawab pertanyaan. Gak apa-apa, salah juga nanti diperbaiki. Yang Ikhwannya paling pinter siapa di sini? Siapa? Pertanyaannya adalah 10 hari pertama itu disebut apa? Ayo. Ayo sayang. Ya baik, duduk rapi sayang. Bu Yanti membisikkan ke Sernegi karena waktunya Bu Yanti akan menjelaskan. Sekarang duduk rapi, yang bagus. Nanti mereka ada lagi kapan? Jumat ya? Nah Jumat, nanti Jumat nanti diumumkan siapa saja nanti yang poinnya tertinggi. Sekarang yang rapi duduknya yang bagus. Ya, yang bagus karena Bu Yanti akan menjelaskan materi selanjutnya dan mohon untuk didengarkan. Kalau nggak bawa buku, didengarkan, di-share. Jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi nggak ada ilmunya, mubazir. Ya, kepada Ibu Yanti kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah ada sesi tanya jawab juga dari strategi ya. Setelah dijelaskan pembahasan kemarin tentang puasanya, tadi diulas lagi dan alhamdulillah tadi di antara kalian ada yang bisa menjawab dengan baik ya. Untuk pembahasan kita tentang puasa dan zakat hari ini itu memang pembahasannya materinya ada di kelas 6, tapi tidak menutup kemungkinan di kelas 4, kelas 5 juga harus mengetahuinya, mengenal apa itu puasa, apa itu zakat ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang puasa, semoga nanti kalau nggak salah tentang puasa itu ada di kelas 5 materinya ya. Jadi nanti saat kalian yang di kelas 4 naik kelas 5, kalian sedikit banyak sudah paham apa sih itu puasa Ramadan gitu ya. Terus hikmahnya, rukun puasa mereka sudah dijelaskan ya. Dan untuk hari ini kita pembahasannya yaitu tentang zakat ya. Memang sudah dibahas di kelas 6, kelas 4 memang belum, tapi tolong diperhatikan, disimak dengan baik ya. Semoga nanti saat di kelas 6 ada pembahasan tentang zakat, kalian sudah dapat ilmunya, kalian sudah tahu ya. Jangan ribut ya. Oke, kita mulai ya untuk selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pesantren kilat tulisannya. Ada yang tahu nggak pesantren kilat itu apa? Kenapa disebutnya pesantren kilat? Hah? Apa? Bukan silat, suruh silat. Pesantren kilat atau pesantren Ramadan. Pesantren kilat ini berarti adanya hanya sesaat, sebentar. Yang kita tahu namanya pesantren itu kayak mondok gitu ya. Itu kan lama waktunya. Tapi kan kalau pesantren kilat ini kita cuma sebentar. Ya, jadi cepat. Pembahasan intinya. Ya, enggak yang harus bermukim. Ya, nah nanti kan mungkin kelas 6 nih ada yang mau pesantren nanti. Ya, ada di sini yang lanjutkan pesantren. Nah, nanti kalian bisa tahu sendiri ya. Oke.
Hari ini tentang zakat ya. Bahasanya next. Pembahasan zakat di sini ada tentang pengertian zakat, ya ada hukumnya, terus ada juga jenis-jenisnya, ada zakat apa saja nih, pasti kalian udah tahu, ya sudah kebayang pasti. Ya, kelas 4 masih di awal-awal, masih belum tahu apa sih, cuma mungkin kalau di tempat pengajiannya sudah dijelaskan ya, pasti tahu ya. Lanjut, rukun-rukun zakat ada apa saja dan syarat dan hikmah ya. Nah, kita lanjut ke pengertian dan hukumnya dulu. Di sini ada zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Ya, zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Ini nanti dijelaskan. Yang kita tahu kan tadi hitungannya zakat fitrah itu apa tadi? Berupa beras itu ya. Oke, nanti akan dijelaskan satu persatu. Zakat diartikan sebagai suatu konsep ajaran Islam yang mendorong orang Islam untuk mengasihi sesama dan mewujudkan keadilan sosial. Jadi zakat di sini itu artinya menyucikan, ya, menyucikan diri, menyucikan harta. Nah, makanya nanti ada jenis zakat. Ya, jadi dengan kita berzakat ini kita secara langsung praktek, ya, bukan hanya dibicarakan saja, tapi langsung dipraktekkan, dilaksanakan, dikerjakan, ya, ibadah yang langsung dikerjakan. Nah, zakat ini ya, saya bertanya, kemarin puasa itu termasuk rukun Islam yang berapa? 3. Kalau zakat, nah, kan harus tahu ini rukun Islam. Dari 1 sampai 4 itu wajib, tidak memandang status dia orang kaya gitu ya, dia orang tidak punya, semuanya harus menjalankan yang rukun Islam itu kecuali yang kelima, pergi haji jika mampu ya. Nah, zakat di sini tadi ya, jadi artinya menyucikan, jadi semua orang Islam ya, nanti ada jenis-jenis zakatnya, ada zakat berupa menyucikan harta, ada juga menyucikan diri. Next, hukumnya apa sih hukum bayar zakat? Wajib ya. Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali, seperti dalam surat Maryam ayat 31 yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Tuh, ya, ada kaitannya juga dengan sholat. Sholat kan amalan ibadah pertama kali yang akan dihisab nanti di yaumul akhir, makanya sholatnya jangan tinggalkan. Sholat yang mana Bu? Sholat yang wajibnya yang 5 waktu ya. Terus zakatnya juga ya. Zakat itu tadi menyucikan ya. Kembali ke fitrah. Kalau zakat fitrah menyucikan diri kita supaya diri kita itu bersih lagi ya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Secara finansial itu apa? Yang mampu keuangannya. Ya, zakat di sini. Tapi di sini tidak dijelaskan zakat mana. Ya, tuh zakat mal ataukah zakat dua-duanya, kedua zakat tersebut atau hanya satu? Nanti kita lanjut lagi. Next. Ya, itu ya. Zakat fitrah ya. Dan satu lagi adalah zakat mal. Jenis-jenis zakat. Zakat fitrah dan zakat mal, bukan zakat mal ya. Zakat mal. Ya, zakat mal itu ada disebut zakat harta. Dengarkan baik-baik ya, sama kelas 4 nih yang belum tahu ya.
Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Bu, bagaimana kalau seperti saya nih Bu? Saya kan masih kecil, belum bisa membayar zakat sendiri. Itu zakat fitrahnya nanti gimana bayarnya? Dibayarkan sama orang tua kita. Ya, tapi nanti kalau kamu sudah berkecukupan, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu bayar sendiri zakat fitrahnya. Atau nanti orang tua kamu sudah tidak bisa lagi mencari ya nafkah, uang, kamu yang membayarkan zakat fitrah orang tua, boleh ya. Zakat fitrah ini ya dikeluarkannya itu pada bulan suci Ramadan, berarti hanya 1 tahun sekali yang fitrah. Ingat, kembali ke fitrah, kembali ke suci, dia mensucikan diri. Lanjut, di situ ada zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat harta di sini berarti kita mengeluarkan sebagian harta. Di situ juga ada hitungannya nanti, ya. Istilah kata mal berasal dari bahasa Arab yang artinya harta atau kekayaan. Zakat mal adalah sebagian harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan kepada golongan khusus dalam jangka waktu dan jumlah nominal tertentu. Jadi sudah ada hitungannya. Biasanya zakat mal ini dikeluarkannya itu setelah apa? Ada yang tahu Mas Mam? Coba. Sudah bertahun-tahun lamanya. Ada lagi? Sesuai dengan apa namanya? Nisab. Sesuai tahun. Ya. Di sini zakat mal ini kalau sudah hitungan 1 tahun, kalian misalkan contoh punya emas 85 gram. Ya, hitungan sudah setahun. Nah, itu nanti harus dikeluarkan zakat malnya sebanyak 2,5% dari harga emas tersebut. Misalkan contoh 1 gram emasnya 500.000, dikalikan 85 gram, hitung sendiri berapa ya. Nah, dikeluarkan 2,5%-nya. Itu namanya zakat mal. Atau misalkan kalian punya ternak, ya apa nih? Ya kambing banyak gitu ya. Ya kan? Terus kalian punya apa lagi? Perkebunan, ya kan? Atau kalian punya sawah. Kalau hitungannya sudah setahun, ada berapa? Itu nanti ada hitungannya, tetap hitungannya 2,5% dikeluarkan ya. Kecuali binatang ternak, mungkin nanti yang dikeluarkan adalah hanya seekor hewan tersebut, ada hitungannya ya. Tapi ingat, zakat mal ini dihitung setahun. Setelah misalkan tadi si Irfan ya, tahun ini kalian hanya Irfan lagi mau usaha nih, tapi usahanya belum maju. Nanti ada hitungannya kalau sudah setahun ya, zakat malnya hartanya sudah mencapai hitungan tersebut, udah lewatin setahun lah ya, itu harus dikeluarkan. Tapi kalau baru-baru ya itu seperti itu. Bu, saya punya emasnya cuma 5 gram, ya nggak usah ya. Baru hitungan misalkan sehari cuma punya 5 gram, nanti sebulan nambah lagi dalam setahun misalkan 100 gram, saya harus dikeluarkan ya 2,5%-nya. Nah, oke, jelas ya. Tuh, lanjut lagi, itu jenis-jenis zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkannya pada bulan Ramadan. Zakat mal kalau sudah hitungan dalam waktu 1 tahun atau sesuai dengan nasabnya. Ya. Rukun-rukun zakat. Next. Di sini ada yang pertama, niat. Niat kita membayar zakat tersebut karena Allah. Ya, tadi zakat fitrah menyucikan diri, nah zakat mal menyucikan harta. Jadi kita nggak usah takut kalau kita jatuh miskin karena mengeluarkan sebagian harta kita. Ya. Pemberian zakat atau yang biasa disebut muzaki, orang yang memberi disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut
Ayo kelas 6 udah diajarin. Disebut apa? Mus? Musrik. Mustahik. Coba kelas 6 nih, terutama nih. Ayo, yang beri nih. Orang yang memberi zakat disebutnya muzaki. Orang yang menerimanya itu ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Disebutnya apa? Memberi tahu nggak? Mustafik. Ada lagi? Apa? Musrik. Yang pertama mustahik zakat. Ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Masih ingat gak pas mencoba? 8 golongan. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, apa alat katanya. Terus Ibnu Sabil, hamba saya, fi sabilillah. Terus mu'alaf. Itu musrik mulu sih, jangan orang musrik. Gimana sih? Terus amilin ya. Coba. Ini kelas 6 udah diajarin sekali lagi. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 1. Tuh, kan hafal gimana ini? Nanti kamu kelas 6 mau ujian sekolah ya? Itu keluar loh. Ayo, kalau nggak dipelajari keluar itu. Hitung-hitungan zakat yang udah ibu kasih tahu. Mas. Ya. Fakir, miskin, mu'alaf. Terus amilin, Ibnu Sabil, fisabilillah, hamba saya. Satu lagi, Gorim, yaitu orang yang berhutang. Orang yang berhutang di sini adalah untuk apa? Hafalin. Untuk apa? Lunasi hutang. Enak dong, dapat ya. Maksudnya gorim di sini orang yang berhutang itu untuk pembangunan, misalkan pesantren, ya, untuk kebaikan umat Islam, ya, mungkin dia pinjam di rumah itu dia berhak, ya, tuh. Jadi diingat, ya, fakir, miskin, ya, fakir itu apa? Orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan, itu ya. Sedangkan miskin orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan apapun. Terus amilin orang yang mengurus zakat gimana sih? Terus mualaf orang yang baru masuk Islam. Terus gorim tadi orang yang berhutang. Ingat yang berhutangnya ini untuk kebaikan, untuk ini ya, bukan berhutang secara hutang gitu aja untuk melunasi hutang-hutang, bukan. Tadi dikatakan untuk pembangunan pesantren, musola, masjid gitu ya. Terus ada lagi tadi yang benar apa? Fisabilillah. Jihad fisabilillah. Orang yang berjuang. Ya, terus ada lagi tadi hamba saya seperti para budak ya, ini merdekakan boleh, itu juga mendapatkan. Ada lagi, satu lagi Ibnu Sabil ya. Terus ya itu tentang rukun zakat tadi, niat pemberian zakat disebut muzaki dan yang menerima disebut mustahik, dan 8 golongan orang yang menerima zakat. Bu, gimana kok anak yatim piatu kalau setiap pembagian zakat fitrah dapat? Ya, memang tidak termasuk dalam golongan tersebut, ya. Tapi mereka juga ada haknya, boleh. Ya, mereka kan anak yatim yang tidak memiliki. Yatim kok dua-duanya. Yatim itu nggak punya ayah. Kalau piatu, ya punya ibu. Yatim piatu, ya.
tidak punya kedua-duanya orang tua kita. Oke, next lanjut lagi. Selain tadi niat, di situ juga ada rukun yang kedua yaitu harta yang dizakati. Nah, kalau harta yang dizakati apa saja? Yang pertama, emas dan perak tadi sudah dijelaskan. Hitungan emasnya ya, kalau sudah mencapai nasabnya dikeluarkan. Hitungannya setahun dan hitungan emasnya juga nanti ada hitungannya 85 gram atau lebih dari itu. Kalau cuma segram 2 gram enggak ya. Terus next, hewan ternak ya, dan hasil pertanian. Kamu nanti jadi orang sukses punya sawah ya. Jadi ya jangan lupa itu harus dikeluarkan zakatnya ya. Jangan pelit ya, mau nanti gagal panen ya, akhirnya apa ya, mau akhirnya semuanya nggak bisa berjalan ya, nggak punya penghasilan lagi. Makanya jangan sudah mengeluarkan zakat tersebut ya, sesuai dengan nasabnya hitungannya. Terus kekayaan laut dan rikos atau barang temuan kayak harta karun ya,